Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Pontianak, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPD Kota Pontianak, yang saya muliakan Sultan Pontianak, Bang Melvin, Pak Kes, Kepala Kes Bangpol, kita lagi jadi dinas Kes Bangpol, tokoh masyarakat. Di sini saya lihat Kang Fauzi, apalagi Pak Adindom, Pak Disen, banyak sahabat-sahabat saya dari PKK Kecamatan Pengenal Utara. Mungkin ada Pak Camat, Pak Camatnya belum mau dilantik. Nanti camatnya ibu-ibu nih, APDN yang udah berpengalaman. Saya hormati tokoh masyarakat dan forum-forum ataupun ormas organisasi kemasyarakatan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang mohon maaf mungkin tidak tersebut nama dan jabatannya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Di pagi yang cerah ini, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta ridhonya kita bisa hadir di acara pengukuhan Forum Masyarakat Pontianak Utara di teras Parit Tenas dalam keadaan sehat walafiat di tengah masih pandemi COVID-19. Sebelum lanjut ke permasalahan di Pontianak Utara, saya sedikit ingin menyampaikan perkembangan COVID-19. Artinya, sampai saat ini, Kota Pontianak masih ditetapkan sebagai level 3, zona oranye. Puncak tahun 2021 telah berakhir di bulan Juli, Juni-Juli, itu yang paling tinggi. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah sangat paham dan mengikuti perkembangan, baik yang terpapar karena tanpa gejala, bergejala ringan dan berat, bahkan yang meninggal di Juni, Juli, dan pertengahan Agustus terakhir. Nah, sekarang ini sudah terkendali dengan dibuktikan di Rusunawa tinggal 1 orang. Mungkin besok lusa kalau keluar berarti kosong yang isolasi. Rumah sakit sekarang bed occupancy rate-nya di bawah 20%. Jadi ruang ICU masih ada beberapa yang masih dirawat. Terus positif rate-nya kita di bawah 5%. Ya. Tetapi bukan berarti kita lengah. Kita tetap waspada supaya tidak ada varian ataupun malum lah. Kota Pontianak ini kan terbuka. Dari mana-mana bisa masuk, terutama dari darat, sungai dan udara. Ini yang harus kita waspadai, termasuk dari negara tetangga juga yang melalui jalur resmi maupun tidak. Pekerja migran Indonesia yang dari Malaysia yang masuk ke Pontianak yang dipulangkan itu kurang lebih 70.000 jiwa yang transit dan balik ke daerahnya lewat jalur darat. Ini ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Walaupun yang kalau yang resmi di screening, kalau yang positif diisolasi, tapi banyak yang lewat jalur-jalur tikus juga. Nah, ini yang menjadi juga permasalahan Kota Pontianak ini, kota yang sangat terbuka. Sekarang ini juga yang dirawat banyak juga dari daerah, bukan hanya warga Kota Pontianak. Untuk vaksinasi sekarang sudah 40,2% dari 471.000 jiwa warga kota yang menjadi target vaksinasi. Yang umur di atas 12 tahun itu target vaksinasi kita. Jadi sekarang sudah 40%. Masalahnya sekarang jumlah vaksinnya terbatas. Jadi kalau jumlah vaksinnya banyak dari pusat, insya Allah akan terus kita vaksinkan. Nah, ini juga salah satu upaya untuk meningkatkan antibodi maupun imunitas kita. Tetapi sebenarnya dari data yang masuk, yang tercatat ataupun yang tidak, warga kota yang sudah yang pernah terkonfirmasi ini lebih besar dari data yang terlaporkan. Mungkin dari di atas
100.000 jiwa, cuman tidak lapor-lapor, tidak sebab diam-diam, nah sembuh seorang, itu banyak tuh di kota Pontianak. Bahkan itu terbentuk apa namanya imunitas atau antibodi alami ya, yang ada. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang pembentukan forum komunikasi dan kemitraan ini tentu melihat adanya permasalahan di depan mata maupun ke depan yang perlu adanya percepatan pembangunan. Tadi apa yang disampaikan Pak Mas Nawir itu memang benar adanya. Pemerintah, karena saya di pemerintah sejak tahun 91, sebenarnya tidak ada kita yang namanya kota Pontianak menganaktirikan. Pernah dulu pada zaman tahun saya baru masuk di PU dulu tahun 91, 92, ada wacana pemindahan kantor pemerintahan di Pontianak Utara. Jadi sejajar apa namanya, garis Katulistiwa. Ya, waktu zaman Pak Wali Kotanya Pak Majid Hasan waktu itu sudah ada beberapa pembahasan, tapi ternyata tidak terlaksana dengan berbagai macam permasalahan seperti pengadaan tanah dan lain sebagainya. Nah, Pontianak ini sebenarnya tak luas, 118 km persegi. Kalau kita jalan sehari itu ya, Batu Layang, Batas Kota, mana lagi? Utaranya apa namanya? Parit Betasan, baratnya di Palima misalnya, di timur misalnya di Parit Mayor ataupun di Ambawang, arah selatan Simpang Polda. Tidak luas Pontianak ini. Yang bikin kita terkesan jauhnya adanya sungai yang membelah kota Pontianak. Sungai terpanjang di Indonesia nih, 1141 km dari Putus Ibau ke Muara. Nah, sungai ini yang menyebabkan seolah-olah kita ini jauh, padahal dekat. Kalau dari patroli kota nyebrang itu tidak sampai 5 menit dan nyampe naik sampan. Artinya seperti itu. Nah, terus memang pembangunan atau masyarakat lebih banyak bermukim di daerah selatan, barat dan tenggara kota. Di sana ada 4 kecamatan, barat, kota, selatan, tenggara. Nah, timur ada 1, di utara ada 1 kecamatan. Masalah sungai atau gunung atau lembah menyebabkan transportasi terbatas. Oleh sebab itu perlu transportasi, misalnya inner ring road, outer ring road yang menghubungkan supaya lebih cepat. Nah, sekarang ini pemerintah Kota Pontianak, saya terutama hampir setiap waktu ya, tidak mengenal waktu, setiap ada kesempatan memperjuangkan transportasi supaya lancar, terutama duplikasi jembatan Kapal 1. Kalau landak ini sudah, bahkan jalannya ini kan jalan nasional, harusnya dari APBN kita anggarkan, tapi APBD Kota Pontianak dan menghabiskan anggaran itu kurang lebih 30 miliar, belum pembebasan lahannya kemarin, kurang lebih 30 miliar juga, timur dan utara ini. Nah, kecamatan di yang sekarang duplikasi jembatan Kapal 1 itu kita bebaskan dan sudah terbayar semuanya, cuma 1 yang konsinyasi itu sudah 43,7 miliar anggaran yang kita untuk bebaskan rumah-rumah tanah untuk duplikasi jembatan Kapal 1, karena ini sumber kemacetan, termasuk pelebaran Jalan Sultan Hamid II yang akan kita buat 2 jalur. Saya rencana besok berangkat membawa berkas, jadi walaupun kita ada Ketua Komisi 5 Pak Lasarus, Wakil Ketua Komisi 5 Pak Syarif Abdullah, anggota Komisi 5 Pak Boyman, semua berjanji membantu. Saya bahkan kemarin 1 hari datang ke Sintang, ke rumah Pak Lasarus, bawa proposal supaya cepat ini dianggarkan. Yang sekarang sambat besar yang sedang dilelang, artinya terus Pak Gub, jembatan Kapal 3 yang di sana di Selat Panjang, tapi tanahnya belum bebas. Nah, kita sudah siap, DID-nya sudah siap, totalnya 198 miliar sudah siap dengan bentuk yang sama seperti landak ini. Tinggal jalannya nanti 2 jalur. Saya bilang Pontianak siap untuk membuat jalannya kalau seandainya diperlukan tahun 2022 dari Garuda sampai ke jembatan dan sampai ke Simpang Tanjung Raya 1 ya. Nah, pelebarannya ini kan karena jalan nasional, harusnya APBN membuat jalur. Jalan Situt Mahmud, Jalan Katulistiwa adalah APBN.
jalan nasional, bukan jalan kota Pontianak. Kalau jalan kota nanti kita biasa disalahkan juga, harus dihibahkan, jadi tidak termasuk belanja modal atau belanja hibah. Nah, mudah-mudahan semangat untuk mempercepat pembangunan ini biar tahun 2022 dianggarkan lelangnya bulan mungkin akhir tahun ini bisa terlaksana. Saya mau ngajak Pak Dirjen dan Pak Menteri besok hari Senin sama Pak Sarif Abdullah di Jakarta. Jadi sebenarnya nggak ada masalah lagi kalau dari sisi kota Pontianaknya. Nah, itu yang kita ingin percepat. Yang kedua, masalah infrastruktur jalan. Memang kalau kita jalan di Pontianak Utara ini adalah penghubung di pesisir utara, ya. Sementara pelabuhan ada di sana, di Bekasi sementara ini. Kalaupun pelabuhan Kijing sudah jadi, saya sudah bicara sama Pak Direktur Manajer Pelindo, di pelabuhan Bekasi ini masih berfungsi karena barang-barang pesanan lebih banyak orang Pontianak dan Kuburaya atau ke hulu. Jadi belum difungsikan sampai mungkin 2-3 tahun ke depan di Kijing, ya, di Kijing karena pusat industri. Nah, artinya kontainer, trailer, truk-truk, terutama Roro itu kan pasti lewat sini. Jembatan Kapas 1 nggak mungkin, karena nggak mungkin. Jadi lewat jembatan Kapas 2. Jembatan Kapas 2 hampir tiap hari ini macet juga, baik yang datang maupun keluar. Sekarang ini udah mungkin dari ribuan truk setiap hari yang lewat ini. Saya sering dapat teks dari Pak Fauzi itu ke CDM. Masalah kalau sudah ada kecelakaan yang meninggal, pasti banyak yang teks ke kita. Ini memang serba dilematis, Pak. Kenapa kita harus lewat jalan provinsi? Karena tanggung jawab nasional, harus jalan nasional diperkuat. Sementara sebenarnya tidak layak jalan kota ini dilewati kendaraan berat, harus ada auto ring road. Jadi kendaraan berat harus di luar kota, tidak boleh masuk kota. Sebenarnya seperti tapi sudah terlanjur kota Pontianak, pelabuhannya di sana, jembatannya di sini dan di Kapas 1. Jadi tetap timbang bagaimana kita ngaturnya supaya aman. Karena saya didatangi juga oleh asosiasi kendaraan berat, angkutan berat ke kantor. Pak, kalau ditahani ekonomi akan terputus, kami rugi dan lain sebagainya, Pak, banyak hal. Jadi perekonomian juga. Sementara kalau di hulu perekonomiannya maju, misalnya harga sawit naik, karet naik, masyarakat makmur, Pontianak juga dapat hasil, Pak. Mereka orang hulu datang ke Pontianak belanja, nginep di hotel, makan di restoran atau di warung kita di kota Pontianak ini. Jadi itulah ekonomi. Nah, Singkawang maju, Pontianak maju, demikian juga sebaliknya. Jadi harus sekarang ini namanya kolaborasi. Kita tidak boleh lagi hidup di zaman global ini. Sama kita semua ini harus bisa bersama-sama, bersinergi untuk mencapai tujuan kita. Nah, itu transportasi. Juga kita bisa upayakan pembangunan infrastruktur di Pontianak Utara, mantap, ya, mantap. Tapi bertahap. Makanya Dharma Putra tuntas. Jalan Parwasa sama Sungai Selamat tahun depan mungkin pertengahan tahun tuntas, Pak, karena itu sudah kita anggarkan tuntas di DAK. Kebangkitan Nasional sekarang sudah proses lelang, pada Panca Bakti, jembatan dan jalan ini sudah juga bertahap kita tangani selesai lelangnya. Kalau jalan-jalan gang itu insya Allah karena ribuan, ada 5.600 jalan gang nggak bisa dalam waktu 1 tahun, jadi bertahap. Sekarang sudah 82%, mantap. Nah, memang masih ada beberapa jalan tanah, misalnya di Pangeran 2, Sungai Selamat 2, Perwasa 2 yang ke sana coba. Nah, itu bertahap, karena kalau itu dibangun nanti cepat pembangunan perumahan yang berdampak terhadap kemacetan di utara, Pak. Utara ini harus kita pertahankan kawasan pertanian dan peternakan, terutama Budi Utomo ke belakang sana, Pak, batas kotanya. Kalau di sana banyak perumahan, gimana? Kredit lah kita di sini, Pak. Orang senang tinggal di sana. Tapi yang penting biar penduduknya tidak bertambah besar, tapi kualitas infrastrukturnya mantap, gitu, Pak. Kawasan wisata dan lain sebagainya. Apalagi nanti pelabuhan ini, Pak, itu
mungkin puluhan ribu orang akan datang di Pontianak. Sekarang aja udah ribuan yang datang ke Mempawah, karena di kawasan industrinya ada 500 hektar di seberang Bijing itu Pak. Delmat di sana, Antam, dan itu puluhan ribu Pak, warga yang datang Pak. Sekarang di Mempawah ini rumah kos lagi booming. Saya kan sering ngomong sama Pak Bupati di sana sama teman-teman dewan, booming Pak. Sekarang kemana lagi mereka lewat? Pasti ke Pontianak. Ujung-ujungnya Pontianak juga gitu. Jadi udah terasa kita ini sangat padat. Nah, kita harus siap menyambut kondisi seperti ini. Untuk infrastruktur lainnya lebih mengutamakan ruang terbuka hijau. Seperti Paritenas ini menghabiskan dana 22,4 miliar. Yang ini masih belum tuntas. Rencana saya mau bebaskan bangunan ini untuk plaza. Terus tahun ini ada lanjutan taman ini biar rapi. Jalannya kita minta provinsi, termasuk bundaran di sini yang akan kita buat Pak. Pembebasannya kemarin tertunda karena pandemi Covid. Kita defisit hampir 400 miliar Kota Pontianak tahun 2021. 2022 ini defisit 200 miliar. Jadi kalau itu tidak defisit kemarin, selesai Pak. Selesai. Jalan-jalan segala macam ini selesai. Tahun ini ABT 28 Oktober overlay sampai ujung tuntas, termasuk ada jalan serat panjang kita kerjakan. Nah itu kira-kira pembangunan rumah sakit tahun depan selesai berfungsional untuk kita lakukan. Terus di utara Pasar Puring sekarang sedang dibangun. Mudah-mudahan PKL ini bisa tertata. Stigma anak tiri ini kalau bisa dihilangkan Pak, karena akhirnya orang merasa minder nanti, tidak semangat kalau kita kasih keluarga. Misalnya ada anak kita yang kita bully, ini tidak semangat. Jadi kita harus mampu dan semangat Pak. Di utara ini banyak masyarakat yang sukses, berhasil hidupnya, yang tetap. Jadi harus kita inikan. Nah, kalau investasi kita selalu buka. Bahkan kemarin saya tawarkan dari pusat itu membangun pusat taman hiburan, tanah Pemkot saya kasihkan, saya bilang itu kalau ada yang mau membangun. Jadi kita sekarang ingin membangun taman-taman ruang terbuka hijau. Ada satu masalah yang perlu nanti forum kita sama-sama perjuangkan, lapangan bola di Serat Panjang yang berkait dengan masalah hukum. Ini berkasnya ada di Kejaksaan, mungkin bersama-sama selesaikan, karena itu salah satu sarana olahraga yang sudah investasinya cukup besar. Nah kita coba selesaikan. Di utara ada lapangan golf yang sebenarnya juga ini bisa menjadi ikon wisata. Terus kembali ke masalah perkebunan dan pertanian, contohnya aloe vera ini harus kita juga angkat di utara. Jadi ada ikon-ikon yang bisa kita perjuangkan. Berkaitan dengan utara lagi, kemarin Lantamal mau membangun rumah sakit, ada anggarannya 200 miliar dari Kemenham ke Kementerian Pertahanan. Nah, saya kasih tanah dua alternatif, Jalan Flora dan di samping terminal. Dia milih terminal, tanah Pemkot, dia biar bangun aja juga itu, biar fasilitas kesehatan bisa lebih mantap di utara ini. Itu 200 miliar lebih anggarannya. Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Tugu Katulistiwa Bapak Ibu, Tugu Katulistiwa ini susah, gampang-gampang susah. Dana dari Kementerian Pariwisata, saya ngadap Pak Sandiaga Uno, kebetulan kenal, dia mau membantu. Menanya Pak Wali, tanahnya gimana? Nah, tanah lagi. Sulit Pak. Akhirnya saya dibantu oleh Pak Edo, DJKN. Kita punya lapangan tenis di Kartika, kita tukar guling ya. Sekarang alhamdulillah mau pengelola Kartika, hotel Kartika ini kan Kodam. Itu mau. Dulu kan Rudi Logam Pak, Stepes Merin yang ada itu Pak, buat kapal, galangan kapal tuh Pak. Penyerahan dibangun, dari invest miliaran juga. Dari pusat, dari Kasat, SK penetapan tak turun-turun. Yang mau rencana Katulistiwa Park, yang rencananya ada hotel, kolam renang, ada waterboom, ada planetarium, terus dia kompensasinya merehab tugu dan lain sebagainya. Tak jalan Pak, akhirnya sekarang kita lihat bangunannya tidak terawat, karena itu tadi
tanahnya bukan milik kita. Dan sebenarnya Pemkot waktu itu zaman Pak Wali Kota Pati itu saya bilang, Pak tukar guling aja atau apa, jangan Pak, itu sertifikatnya pun tidak ada. Nah, repot lagi, repot Pak. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan adalah tukar guling. Nah, lapangan tenis ketika kita serahkan kepada Kodam menyerahkan lahan itu yang dari tanah Pak Aliong sampai ke gudang peluru untuk dikelola oleh Pemkot. Nah, kalau udah seperti itu, insya Allah anggaran dari pemerintah pusat, dari kita juga lebih leluasa untuk masuk Pak. Kita kelola, kita jadikan satu ikon waterfront dan kawasan wisata. Nah, kita berharap dengan banyak membangun ruang terbuka hijau nih Pak, ekonomi masyarakat akan terangkat. Nanti di sini ada spot-spot kuliner, misalnya kayak promenade di benua Melayu Laut Pak. Itu kita lihat masyarakat berjualan di bawahnya itu cukup luar biasa Pak. Kita hanya bisa menyiapkan fasilitas prasarana. Masyarakat silakan, asal bisa tertib, rapi, bersih. Pasar Kuning juga rencana kita jembatan Pak. Jembatan kita kemarin pada rekopusik perencanaannya aja 5 miliar pakai kabel tracks. Jadi kalau ada jembatan sekaligus yang di eksternal kita bongkar, kita tata baru, Pasar Kuringnya jadi waterfront, nah itu juga akan rapi. Di Siantan ini memang masih kumuh, jadi pohon porong juga membantu. Dan masuk bantaran sungai dari yang Pak Natawir sampaikan, kita ini bisa membangunnya, tapi tak bisa di lapangan mengatasinya terhadap masyarakat yang bangun kios, kalau tidak didukung oleh masyarakat sulit. Kalau kita bisa aja ngerahkan aparat dengan cara keras, tapi kan itu tidak kita inginkan Pak. Kita maunya humanis lah, karena ini warga Kota Pontianak yang perlu kita selamatkan, kita bimbing, tapi kita carikan solusinya sama-sama. Nah, bagi saya tidak ada masalah. Tahun ini kita sedang menyelesaikan, tahun depan selesai waterfront dari Bardan Hadi ke Sengging. Ini udah berpuluh-puluh tahun kumuh, tidak tersentuh Pak. Itu nilai ekonomisnya tinggi. Termasuk Kapas Indah, ini kita akan lelang di Mutiara jadi mall pelayanan publik. Nanti kalau waterfront itu jadi, kalau malam terang benderang, kalau siang teduh banyak pohonnya, banyak pengunjung. Nah, Jalan Sultan Muhammad ini pusat kuliner. Malam kita akan tata, karena jam 4, jam 5 udah sepi itu Pak, tidak ada orang di Sultan Muhammad, itu jadi kuliner malam. Mohon izin Pak Sultan, di Tanjung, di Beting itu udah kita petakan di ujungnya itu Pak, ada SD, ada tanam Pemkot, itu juga udah kita desain ruang publik, ruang terbuka hijau nanti situ. Kita buat tempat yang rapi, yang bersih, hijau, menarik. Nah, mudah-mudahan juga ini jadi yang bagus. Nah, kalau pendidikan memang yang ngatur-ngatur ini bukan Pemkot, bukan provinsi, menteri Pak. Tahu-tahu muncullah kuota persentase, misalnya ada zonasi, akupansi, terus mutasi, yang itu persentase Pak. Begitu ditetapkan menteri zonasi, kelabakan kita. Dulu tidak siap, tidak ada. Orang utara bebas milih sekolah di barat dan di selatan Pak ya. Begitu menteri ganti kebijakan kita ikut ya. Terus SMA SMK dulu di kota atau undang-undang muncul diserahkan ke provinsi, sehingga kelabakan kan sekarang kan akhirnya utara kurang SMA. Nah, saya udah bicara Pak Gubernur, mungkin Pak Rantawi bisa mempush tahun 2022 harus dibangun Pak SMK 8 itu akan dijadikan SMA 12, SMK 8 akan dijadikan SMA 12, SMK 8 akan dibangun di tanah Pemkot, nyerahkan lagi tanah Pak untuk provinsi di Kelora yang ada SMP dan SD. Kita masih ada tanah sekian hektar di situ, bisa kita hibahkan untuk pembangunan SMK 8-nya. Karena tahun depan ya, itu SMK 8 sudah menerima SMA Pak untuk SMA 12, karena SMA 11 yang dibangun di barat tahun ini selesai. Nah, itu dalam rangka menjawab kebutuhan pendidikan di level SMA tadi. Perlu adanya kreativitas Pak dan inovasi untuk mengatasi. Terus kita di Pontianak ini
SD, SMP, SMA ini juga negeri itu di bawah pemerintah, tapi yang swasta, pondok pesantren, baik yang Borma, Pondok BK harus kita support. Karena ini salah satu penyuplai, penyumbang SDM di Kota Pontianak. Yang setiap tahun nih Pak, penduduk kita lahir ini rata-rata 11.600 tahun 2020 kemarin. 11.600 anak lahir di Kota Pontianak. Ini tahun 2021 ini naik lagi, itu 2020 pasti ini naik terus. Nah Bapak bisa bayangkan setiap tahun penduduk Pontianak bertambah segitu. Belum yang urban Pak, yang datang dari kampung ke kota. Dari kampung ke kota, yang SDM-nya belum tentu juga bagus. Ya, dulu bapaknya tukang di Pontianak, kawin sama orang Pontianak, punya anak, terus punya adik dari misalnya Padang Tika atau dari mana datang, numpang. Nah, itu banyak juga. Ini yang jadi beban di sana. Kepadatan Kota Pontianak ini. Masalahnya nanti transportasi, sampah, air bersih, ya kan Pak, masalah-masalah sosial, keamanan dan lain sebagainya. Nah utara ini masalah tanah aja sampai saat ini banyak masalah Pak. Tanah Pemkot itu ada yang diduduki, yang masyarakat yang ngaku dan lain sebagainya. Banyak masalah di utara, masalah pertanahan. Nah kita lagi sedang dengan BPN bekerja sama untuk pemetaan tanah lengkap. Ini satu-satunya di Indonesia ada BPN Pak yang sudah memetakan tanah lengkap di Kota Pontianak. Jelas petanya, ukurannya, pemiliknya dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan bisa cepat terrealisir termasuk penyelesaian yang sengketa-sengketa yang ada di Kota Pontianak. Kota Pontianak ini boleh dikatakan menarik kunjungan dari daerah. Pondok-pondok pesantren di Kota Pontianak yang banyak nih Pak. Saudara-saudara kita yang pulang dari pondok di Jawa, Madura dan lain sebagainya bikin pondok. Rata-rata santrinya bukan orang Pontianak. Saya tanya Habib Fahmi di sana Selat Panjang, itu 60% dari ada dari Entikong, dari Putus Sibau. Nah, mereka tinggal di Pontianak akhirnya. Keluarganya datang ke Pontianak. Nah, ini daya tarik. Kecuali SMP negeri kita batasi 5% dari luar supaya lebih prioritas warga Kota Pontianak. Ini kebijakan dari yang dari dulu kita lebih memprioritaskan. Nah, sekolah kita gratiskan Mbak. Mereka kita kasih beasiswa, yang swasta juga. Karena Kota Pontianak sudah menetapkan wajib sekolah 12 tahun sampai lulus SMA. Itu pendidikan. Kalau pendidikan kita bagus, insya Allah SDM kita juga meningkat dan kita bisa bekerja di mana-mana. Nanti IPDN di bawah kalau berfungsi itu juga akan satu kepadatan yang baru. Karena IPDN ini regional di Kalimantan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, tentu dengan telah dibukukannya forum, komunikasi kita bisa lebih lancar. Kita ada mekanisme pembangunan melalui mekanisme musyawarah, musrembang, tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, itu kita sebagai ajak. Jadi tidak ada istilah misalnya tadi tidak, cuma kita masuk harusnya dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan. Terus kita membangun pasti ada maksud dan tujuan, multiplier effect Pak. Kita bangun di sini dampaknya ekonomi dan kita ingin meningkatkan indeks kebahagiaan apa yang diinginkan Pak Mas Awid tadi meningkat. Jadi orang Pontianak tinggal di Pontianak ini bahagia Pak. Mau makan gampang, mau nyantai nyaman, banyak gitu. Masyarakatnya ramah-tamah, misalnya mau ibadah gampang dan seterusnya. Itu tingkat kebahagiaan. Di taman-taman olahraga sehat. Jadi nanti bangun rumah sakit baru bukan berarti harus banyak yang pasiennya. Itu nanti pasiennya dari luar daerah yang datang ke Pontianak dan dapat PAD ke kita Pak. Kalau ekonomi maju kan PAD kita meningkat. Sekarang daya beli ini lagi sedang turun Pak akibat pandemi. UMKM kita support anggaran, tapi tak ada yang beli. Nah, karena tak ada duit kita terbatas. Jadi harus serentak majunya gitu. Bapak Ibu, selanjutnya saya rasa komunikasi yang sudah baik sebenarnya sudah lama kita sering berkomunikasi. Terus informasi yang penting Pak. Jadi kalau masyarakat tahu informasi itu nyaman. Soal kemarin ada yang protes terus saya jalannya difoto, diviralkan, becek gitu kan. Pokoknya saya tidak sebutkan lokasinya di mana, becek memang, wah viral, dianggap kita tidak memperhatikan.
Kalau saya udah hafal nih gini-gini. Ternyata rumahnya kan ada 2 Pak di ujung. Nah dia terus posting di medsos. Jalannya memang beda. Kalau kita prioritaskan, mungkin uangnya ada, tapi cuma melayani 2 orang rumah ini kan juga nggak adil gitu Pak. Jadi kita lihat juga Pak, jalan gang itu prioritas. Kalau saya dari awal, pertama adalah jalan akses yang menghubungkan satu jalan dengan jalan satu sebagai jalan pintas. Yang kedua ada fasilitas umum, ada sekolah, ada SD di sini, atau ada pondok, ada masjid, ada macam-macam, ada fasilitas umum yang orang pasti lewat situ. Yang ketiga padat. Nah baru kumuh-kumuh dengan kotaku Pak, setiap tahun kita anggarkan kotaku itu untuk penataan kawasan kumuh seperti Parit Pekong kemarin. Di Muara itu masih ada beberapa bangunan yang belum bebas juga, Parit Pekong. Terus bedah rumah, kita juga anggarkan bedah rumah, bedah WC untuk kemiskinan nih Pak. Tidak hanya rumah, WC, dan karena ini ribuan, jadi bertahap Pak pembangunannya. Nah terus rencana saya tahun 2022 trotoar di Siantan itu sudah harus dibangun kayak Ahmad Yani. Nah bisa tidak utara kita ciptakan seperti itu? Kalau warganya dukung, uangnya ada, pelaksananya mudah. Kita harus rapikan di Siantan setidaknya dari Selat Sumba sampai ke Parit rumah Pak Atang Sanjaya tuh. Nah itu kok trotoar ini bisa kayak Ahmad Yani, dadanya udah jadi wajah. Jalan kita lebarkan. Dulu rencana kita jalan jalur lambat Pak. Saya terinspirasi kota Solo, ada jalan jalur cepat, jalur lambat. Kita udah mulai di jalan Siantan, ternyata dipakai untuk PKL Pak, jalan jalur lambatnya. Jadi kayaknya jalannya harus dilebarkan aja, trotoar aja. Jadi biar tidak ada PKL kiri kanan yang berdagang. Kita carikan space PKL nanti di lokasi-lokasi yang baru. Itu permasalahan-permasalahan yang kita rasakan. Nah, terakhir saya ingin menginformasikan tahun ini juga kita sedang berjuang untuk pembangunan rusunawa di ini Parit Gang Rumput. Itu sudah dianggarkan insya Allah 2022 dibangun 2 tower. Itu tanah Pemkot ada 1,4 hektar. Kita akan pindahkan rumah-rumah itu ke rusunawa, terus kita bikin sebagai teras ini untuk ruang terbuka hijau, ada spot pedagang kaki limanya, kulinernya. Terus ada taman bermain. Nah untuk pasar, sebenarnya di timur sudah ada pasar anggrek, harusnya jalan Sultan Muhammad itu sudah bersih, tapi mereka balik lagi karena sepi Pak yang di pasar anggrek ini yang lama ini. Mungkin nanti kalau ada pelebaran jalan, mereka akan otomatis tertata dengan sendirinya. Termasuk Pak Sultan berencana memindahkan pasar Kenanga yang di Keraton, karena dengan adanya pasar ini pasti terus berkembang. PKL pasti datang untuk berdagang dan seterusnya. Memang ini agak ekstra untuk kita tatanya gitu. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah komitmen pemerintah Kota Pontianak, saya dan Pak Bahasan terus ingin menjadikan Kota Pontianak semakin menjadi lebih maju, lebih beradab, berbudaya, dengan berkelanjutan, bertahap, tidak bisa sekaligus. Apalagi pandemi Covid menyebabkan APBD kita berkurang sampai 30%. Dari pusat motong, refocusing, terus pendapatan kita juga berkurang. Jadi berkurang pendapatan kita ini menyebabkan beberapa pembangunan infrastruktur ditunda. Bahkan kita kita hilangkan, kita tunda untuk nanti kita lanjutkan kalau sudah kondisinya membaik. Jadi itu kira-kira yang ingin sampaikan. Tapi kalau jumlah kendaraan tak bisa kita melarang orang nggak boleh beli motor, nggak boleh beli mobil Pak, karena orang nanya Pak nggak bisa dilarang orang beli kendaraan di kota, bisa pemerintah kota nanti karena ini ranahnya pemerintah pusat. Nah untuk parit-parit juga ada ranahnya pemerintah pusat SDA Pak, seperti Parit Malaya, Parit Bentasan. Untuk pemerintah kota adalah yang sekunder dan primer sebenarnya, tapi kita juga bisa menangani secara bertahap parit-parit yang ada. Nah terakhir juga ingin saya sampaikan Bapak Ibu, Kota Pontianak ini rentan banjir, ya, rentan banjir
Kemarin air pasang 1,7 meter dari permukaan rata-rata, tambah hujan, udah tergenang Pak. Kalau kita sadari dulu kota Pontianak ini jalannya gertak, dan itu sebenarnya yang paling cocok di kota Pontianak, jalan gertak, jadi di bawahnya air melintas. Tapi kan dengan kemajuan modern, jalan gertak di beton, jalan ini di aspal ditinggikan, jadi air mutar-mutar, tidak bisa langsung melintas ke Sungai Kapuas karena rendah, kita tidak ada bukit supaya. Terus endapan Sungai Kapuas dan Landak ini tinggi sekali Pak, mungkin 1 tahun itu bisa sampai sekian senti karena kerusakan lumpur tepi yang dibawa ke muara mengendap, seperti pulau-pulau yang ada di termasuk kota Pontianak dulu itu delta endapan lumpur, tumbuh tanaman, busuk, tumbuh lagi jadi gambut, nah, jadilah daratan sekarang ini Pak. Jadi rawa-rawa jadi daratan, jadi rendah, sehingga apabila ada pemanasan global sekarang ini yang seharusnya musim kemarau, ini musim hujan tambah badai. Jangankan Pontianak, Amerika aja, New York kemarin 2 meter Pak banjir, bayangkan kurang pagi sana tuh. Singapura banjir. Bukan berarti ini membela diri, enggak, tapi kita harus menyadari Pontianak ini memang rentan ya. Zaman nenek moyang kita bangun rumah tinggi-tinggi pakai kayu, sekarang pakai lubang tinggi mahal, pakai beton. Akhirnya bikin rumah pas batas tanah. Nah, begitu hujan pasang, nah udah. Kalau hujan tidak pasang banjir itu masalah drainase. Tapi kalau udah hujan pasang banjir, nah memang itu kehendak alam. Nggak bisa lagi kita ini cuman bagaimana supaya tidak ada korban, surutnya cepat gitu Pak kan. Surutnya cepat terus tidak merusak yang lainnya. Satu-satunya jalan, meninggikan rumah, memfungsikan, memaksimalkan parit dan sungai. Sungai bukan di bawah kota. Kemarin Stepas Merit melepas kapal kerok aja harganya 380 miliar, dibeli oleh pemerintah Kaltim untuk Sungai Mahakam. Saya kebetulan diundang mewakili Pak Wali, hadir atau wakil di Batu Layang. Dari orang Belanda, 9 orang tenaga ahli yang bikin kapal kerok. Nah, kota Sungai Kapuas itu ada kapal kerok. Pelindo setiap tahun menganggarkan 50 miliar Pak untuk mengerok muara saja di muara supaya kapal tidak kandas ke pelabuhan. Untuk ngerok itu aja 50 miliar setahun. Itu lumpurnya mungkin ribuan kubik ya. Nah, itulah kira-kira kondisi-kondisi yang ingin saya sampaikan. Sehingga harapan kita dengan adanya forum ini, percepatan pembangunan di utara ini bisa terwujud, bisa tercapai, dan kesejahteraan masyarakatnya, terutama masalah keamanan dan ketertiban. Selamat sekali lagi, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Edi Rizky Tamsono, MMMT selaku Bapak